Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan membuat kami semakin mengerti bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang lain yang kami perlukan selain Tuhan saja. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, Mazmur 73, lalu kita membaca ayat 25 dan ayat 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan satu pesan untuk diingat sepanjang umur hidup kita saat ini, bahwa tidak ada yang lain yang kita perlukan di dunia ini selain Tuhan. Ya, tidak ada yang lain yang kita perlukan selain Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus sadar sungguh bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan hidup kita yang sejati. Saudaraku, mari sejenak kita renungkan akan hal ini, bahwa sepanjang hidup kita dalam pengiringan kita akan Tuhan selama ini, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup yang kita perlukan dalam hidup ini? Sebab kalau mau jujur, selama ini hati kita sudah terlanjur dicemari oleh berbagai keinginan dunia, sehingga tanpa kita sadari kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup yang kita perlukan. Kenapa itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku? Karena selama ini seringkali kita lebih banyak memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang semuanya itu selalu berhubungan dengan kehidupan jasmani kita. Baik itu makan, minum, dan pakai, gaya hidup kita, dan berbagai hasrat untuk menikmati kesenangan hidup dunia. Semua itulah yang membuat bejana hati kita ini sudah terlanjur kita isi penuh dengan semua kebutuhan hidup yang sama sekali tidak bernilai kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Artinya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah menunda waktu untuk sungguh-sungguh bertobat dan mulai berubah, serta mulai mengisi pikiran kita dengan kebenaran ini, bahwa hanya Tuhan saja yang kita perlukan. Kerinduan kita akan Tuhan seharusnya seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73 mulai ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, mengingini Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini adalah keinginan yang bukan saja tepat, tetapi itu adalah keinginan yang bernilai kekal. Keinginan yang membuat hati kita semakin rindu untuk terus melekat dengan Tuhan. Bahkan sekalipun saat ini keadaan hidup kita ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan, bahkan ada dalam penderitaan sekalipun, kita tidak boleh tergoda dengan keinginan dunia apapun selain mengingini Tuhan saja.
Saudaraku, mungkin tidak banyak orang suka dengan kebenaran seperti ini. Tetapi saya harus katakan ini dengan jujur dan tulus kepada saudara, bahwa menjadikan Allah satu-satunya bagian hidup kita yang paling berharga lebih dari apapun adalah keputusan hidup yang bernilai tinggi. Sebab itulah yang akan membuat kita hanya mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu yang di sorga, di mana Kristus ada, dan bukan perkara-perkara yang sia-sia di bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang selama ini kita masih hidup di dunia. Kita masih perlu sandang pangan, artinya kita masih perlu makan, minum, dan pakai. Tetapi ingat baik, kita harus tetap ingat bahwa semuanya itu bukan segala-galanya. Sebab seperti firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan seperti nasihat firman Tuhan yang lain dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut, kita bisa mengerti bahwa Tuhan hendak mengajarkan kita untuk tidak mengarahkan fokus hidup kita kepada dunia ini. Itulah kenapa kita harus mulai menyadari akan hal ini dengan serius sebelum terlambat, di mana kita harus mulai berpikir bahwa tidak ada yang lain yang kita perlukan melebihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, hanya orang-orang yang merasa memerlukan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun yang ada di dunia ini yang akan melihat kemuliaan Allah di dalam kekekalan. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merasa memerlukan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, itu artinya kita menyadari sungguh bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk berubah supaya menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, supaya pada akhirnya kita bisa dikenal dan diterima sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan Bapa di sorga. Saudara, itulah kenapa firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Merasa lapar dan haus akan kebenaran sama dengan merasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita perlukan, satu-satunya kebutuhan hidup kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami mengerti saat ini bahwa di dalam sepanjang hari-hari hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, sesungguhnya satu-satunya kebutuhan hidup kami yang berharga, yang sangat bernilai tinggi adalah ketika hati kami benar-benar mengingini Engkau, ya Allah, lebih daripada apapun. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau lagi mengarahkan fokus hidup kami tertuju kepada keinginan-keinginan dunia ini, tetapi kami mau mengarahkan fokus hidup kami untuk mencari perkara-perkara yang kekal, supaya pada akhirnya ketika nanti kami berada di balik kematian, kami bisa diterima di dalam kerajaan-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Saat ini, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.